Bahkan kayak tadi bilang sampai 3-0. Wow, 3-0 itu sesuatu yang statement yang cukup tinggi. Tapi kita lihat udah menuju ke arah lorong dan naik roller coaster. Karena kita sebentar lagi akan menuju ke dunia yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Land of Dawn. Momo-chan, are you ready? Let's go! Aku udah gak sabar banget karena ini best of 5 series antara Onyx Philippines melawan RSG tentunya. Kita akan melihat siapa yang akan mengambil poin pertama, siapakah yang akan ngeboost mental terlebih dahulu untuk satu timnya. Ini dia, let's go into the Land of Dawn dan Elyafor bersama dengan Sana dan juga Losi yang akan menjaga dari midnya. Lihat Baloyski masih dengan playstyle yang sama nih. Dia coba untuk ngerusuh, ngezoning juga, ngegangguin loh. Yes, benar banget Momo-chan. Bukan hanya itu aja di depan sana, lihat bakal coba diganggu dan harus digunakan satu buah retribution kayaknya. Dan betul sekali, mau nggak mau Lele Baloyski mencoba dipaksa, akankah dikejar, mencoba mendapatkan first blood. Baloyski, what are you doing? Dia memilih menuju ke arah sana dan first blood didapatkan oleh tim dari RSG Elyafor. Iya, di bawah 1 menit yang pertama ini yang memang harus dipunish juga dari RSG ketika dia tahu ini pergerakan dari Baloyski yang sangat amat mengganggu. Dan di area midnya Hatred di sini masih coba untuk mengganggu Sana dan juga Losi. Namun ini sepertinya bakal jadi pelajaran juga sih untuk Onyx Philippines. Mungkin dari Baloyski harus berhati-hati, tapi ternyata Larski yang bakal coba dikejar kali ini ke area bawahnya. Dan masih bisa di backup juga oleh Kairi. Masih sempat untuk menyelamatkan diri sementara di area atas. Baby Cakes udah terlihat low banget, tapi Baloyski bakal coba mengejar. Flame shotnya nggak connect. Dan bahkan terkenasan dari Baloyski, masih ada Putri Fight juga. Dan bahkan ini Sana akan coba untuk menggaruk-garuk. Dan ini yang memang membedakan Lelenya Momo-chan dengan Lele Sana. Yes, Lele sangat mengerikan, on point sekali. Tapi lihat, ini sepertinya dari para pemain dari tim Onyx PH, mereka tidak terlalu memikirkan untuk poin-poin kill di awal ya. Mereka tidak terlalu takut dengan ada first blood atau point kill, dan mereka agak sedikit agresif yang walaupun kita anggap ini adalah agresif yang menimbulkan sedikit kerugian untuk Onyx PH nih. Tapi apakah emang gameplay mereka akan sedikit berubah? Karena aku bilang ya di early mereka sepertinya agak lebih bermain dengan barbar ya. Iya, sebenarnya menurut aku di kacamata aku mereka mungkin niatnya ngedelay farmingan dari Roger, tapi Rogernya lihat nggak peduli dan langsung ke arah turtle. Alright, menuju ke arah turtle, langsung mau sambut dan dikeluarkan dan coba mendapatkan turtle. Diamankan oleh seorang Losi dan bakal mendapatkan seorang Roger dan bersama mencoba dibaskan kembali Losi warna kowe. Segini ke arah depan, bakal mendapatkan satu, tapi ternyata Hatred still survive, dapatkan. Losi kali ini nggak bisa maju lagi. Retribution telah didapatkan dari seorang Kairi dan Losi berhasil ditumbangkan dan berhasil menumbangkan dari seorang Kairi. Pertukaran yang mahal lah Momo-chan. Iya, bisa dibilang mereka ngedapetin 2 untuk 2 dan ini memang sebenarnya tambahan juga untuk RSG sendiri. Meskipun kita ngelihat memang dari seorang Baloyski yang bisa dibilang memang dia harus tahan di area depan. Tapi memang ini kalau kita ngelihat instant replay by Samsung Galaxy, ini yang berkali-kali kita tahu sebenarnya memang RSG mereka senang banget untuk teamfight, circling eagle-nya connect, dan bahkan ini backupan dari Diablo Jungle juga Sana ini bener-bener on point banget. Memang akhirnya ada pertukaran, Losi-nya tumbang, tapi Hatred gak tumbang dan dia masih survive. Oke, Marky one by one situation menuju ke arah belakang. Sana incoming. Kali ini Lele dari sana membuat Marky pun harus mundur ke arah belakang. Harus di stay. Tadi dikeluarkan. Satu-satunya cara untuk membuat netralisir satu ball laning. Dan bahkan jangan lupa untuk kalian untuk pesen GrabFood dengan adanya diskon sampai 70% dengan MC Indropret. Untuk pengguna baru silakan Koni. Wow, kalau ngeliat dari item ini Baby Cakes-nya langsung aja ke Endless Battle. Nggak ke arah Thunderbelt dulu, cuman mereka pede karena lagi-lagi early. Tapi The Wild Dragon connect kali ini dari Hatrednya. Losi masih bisa mundur tentunya. Tapi bakal coba di backup juga karena ada Sana yang selalu mengeluarkan Abyssal Arrow, Abyssal Trap, mengganggu pergerakan dari Onyx PH. Padahal kita ngelihat opening yang baik dari Hatred sendiri dan masih bisa untuk dipaksa pukul mundur karena Losi pun masih bisa recall balik setelah di cancel sekali tadi. Alright, Larski, dan kali ini lihat dengan gameplay yang udah mulai memasuki menit yang keempat, mereka udah turun, lihat temponya gak? Iya. Turun, nggak kayak tadi lagi. Baloyski bahkan kalau bisa kita bilang, walaupun dia udah punya ultimate dan bahkan dia bakal lebih santai ngeredam gameplay yang agak sedikit barbar ketimbang di early tadi. Lihat, mereka udah mulai coba mengontrol lane-nya, bakal coba fokus ke arah gold lane, di arah top lane, dan ada satu buah turtle yang terbuka sangat bebas untuk para pemain dari tim RSG. Mereka harus melihat celah kecil dan Kairi bakal fokus ke arah satu buah lane yang mencoba mendapatkan Wave Dragon. Kairi harus mendapatkan satu, fokus ke arah outer shield turretnya di arah bottom lane. Udah ada satu buah Elyafor coba mendapatkan satu buah turtle membocor. Iya, tapi kali ini bakal coba diganggu dan bahkan turtle masih bisa diamankan oleh RSG. Sementara di area bawah Darski udah ngedapetin ini beberapa stacknya untuk pasifnya juga sehingga
meskipun kita ngelihat dari Diablo menjadi counter untuk seorang Uranus, tapi masih bisa ditahan tentunya di area bawah ya, tapi di area atas untuk berkejar lagi Sekligen connect kali ini ke arah 2 pemain dari tim Onyx Filipina dan tidak ada follow up lebih lanjut dari RSG karena mereka juga udah mulai kehilangan turret di area atas. Oke, Hatred kali ini mencoba mendapatkan satu pertukaran langsung di arah bottom lane. Diablo akan bertemu langsung dengan seorang Parsia Marky. Parsia hanya memiliki keuntungan dengan bird damage yang bisa dia spammer, sedangkan dari seorang Esmeralda itu sendiri dia bahkan juga memiliki keuntungan tapi di top lane sana tidak mau ada pertukaran satu. Tanpa ada pertukaran masih mau lebih dari Hatred di depan sana. Lelenya tidak on point hampir saja, tapi tetap balik lagi almost is never enough Momo-chan. Iya, dan nggak mau terlalu maksain juga tim fightnya di area atas RSG. Mereka langsung pukul mundur aja dan bahkan Kairi kali ini mencoba untuk membuka Mountain Shocker-nya, mencari informasi terlebih dahulu di mana keberadaan posisi dari pemain RSG kali ini. Balik lagi ke area mid kali ini. Dari 3 pemainnya udah mulai group up juga. Baloyski kali ini sepertinya harus agak sedikit bersabar setelah 3 kali ke pick off juga di 5 menit pertama. Yes, ini kalau tempo lagi turun nih. Cuman ternyata kita salah. Aku salah ngeliat Hater ternyata pakai high and dry, bukan pakai chow tank, yang berarti apa? Objektifnya adalah damage. Berarti objektif dari seorang Hater sendiri itu ngincer ke arah Clint-nya. Itu yang paling penting. Oke, kita bakal lihat apakah Clint akan terpick off dengan satu buah tendangan maut karena dia harusnya menggunakan satu buah purify, tapi di sini dia way prepare untuk seorang flicker. Lasky melihat ada map yang kosong, memilih untuk mundur. Minimap tidak minus 1, tapi lihat tim Onyx dengan satu buah turret dari bottom lane. Arashi mencoba melakukan ganking. Lasky still survive. Jika reverse telah dikeluarkan, Baby Kex berada di arah depan, tapi Lasky harus respect sekali dengan damage yang diberikan. Diablo one last hit dan flame shotnya masih miss. Fokus ke arah turret dari Kairi, nggak memperdulikan seorang Diablo. Dan bahkan lihat CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G sudah muncul sebuah turtle motion. Iya, dan ini lihat 3 turret di tangan Onyx Filipina di 7 menit yang pertama ini membuat Onyx Filipina mereka bakal bisa masuk lagi, dive lagi ke area jungle dari RSG sendiri. Alia 4 sepertinya dia benar-benar harus join the team fight ini. Apakah nggak ini bakal sulit banget kehilangan momentum dari RSG. Tapi Dralski bakal coba dikejar di area atas kali ini. Lihat, bakal coba di backup. Lowski juga udah langsung mengarah ke arah Dralski dan 3 pemain mencoba untuk menumbangkan di area atasnya, tapi di area mid Hatter langsung masuk di Wave Dragon Connect dan terkena stun juga dari Diablo. Tumbang begitu saja. Federal Strike masih sangat amat bebas untuk Marky. Dan bahkan lihat Lowski mencoba untuk masuk kali ini, mencoba untuk membalaskan keadaan dari Arashi sendiri, dan mereka belum dapetin siapapun, tapi single goalnya udah mulai dibuka. Marky yang bakal menjadi tujuan. Lowski udah mencoba untuk menuju ke arah depan, tapi Marky masih bisa menurun dengan flame shot dan ada satu yang tumbang. Satu ditukarkan untuk satu dan masih mau lanjut lagi ke dari RSG. Sepertinya mereka bakal coba pukul mundur karena pertukarannya ini bisa dibilang kayak rugi banget. Pasti rugi untuk RSG. Mereka hilang turret, mereka kehilangan Lowski juga. Agak sedikit memaksakan sih menurut aku, karena apa ya, harusnya kayak mereka coba untuk culik satu-satu, tapi kalau misalnya nggak dapet ya kasih poke damage aja sih menurut aku. Kalau kata Jonathan Lian, di freestyle dulu bos. Show dari Hatred yang seperti dibilang sama seorang Goni akan mengincar seorang Clint, tapi ternyata dia jawab nggak hanya Clint, Goni. Semua yang memiliki damage score atau siapapun yang berada seorang diri bakal gua pick off, Goni. Ternyata seperti itu. Iya, sebenarnya 103 dan bahkan langsung BOD Hatrednya, yang berarti teman-teman di area RSG itu harus berhati-hati. Kairi juga lagi OTW Blade of Despair. 2 member dari Onyx PH ini akan menjadi source of damage dealer ini tampaknya. Goni, jujur ya, yang lebih berbahaya dari Clint satu. Apa tuh? Selena. Selena. Jujur aja, karena ini bisa aku bilang semua mata ini pasti mikirnya kayak oke, Clint-nya mati. Bener, itu is oke, normal. Tapi ternyata dengan lebih mudah kita numbangin sana ketimbang Clint-nya. Karena Clint-nya pasti dijaga. Benar. Iya, benar. Itu dia. Oke. Setuju. Apakah ini Onyx Filipina, ini berarti jadi PR ya. Onyx Filipina mereka harus tembusin pertahanannya RSG sendiri. Mereka harus aware juga sama pergerakan dari sana, karena memang meskipun sana dibawa ke arah late game bakalan agak sedikit fall off untuk damage-nya, tapi dia bisa jadi playmaker sebenarnya untuk RSG sendiri. Yes. Onyx Filipina mereka mulai turunin temponya lagi kali ini 9 menit kita. Mereka udah kantongin 4 turret, 1 di area mid, 2 di area bawah dan 1 di area atas. Sementara Diablo bakal coba untuk cut minion dulu di area atas. Dan Baloyski sih yang bakal coba ngezoning cari info-info sih sebenarnya nih. Berarti yang berbahaya dari sana. Menurut aku sana ya, kalau misalnya memang Dari masih mana? bisa make play sana. Dari mana? Dari sana saya. Oh iya, aku masih tahu dari mana, tapi ternyata di sini ada si Kiki dari bottom lane. Mencoba dibahas Baloyski survive. LR4 tertangkap. Dan bahkan Darski di sana yang berhasil kabur dari cekatan para pemain dari tim RSG.
Ada Federal Strike melindungi para pemain dari tim OTS dan one power situation. Dia harus top lane, berhasil mendapatkan satu. Mencoba dipasangkan kembali. Larski kali ini melihat ada short skill yang tidak ada. Dan bahkan mereka gak peduli Lordnya. Mereka bukan fokus mencegah turret. Bakal coba dikejar habis-habisan. Mereka gak peduli apapun yang terjadi. Momo-chan. Iya, dan bahkan lihat objektif gamingnya dibawakan Onyx Philippines kali ini. Membuat RSG mau gak mau yang tadinya coba untuk melakukan inisiasi ke Lord, mereka mundur. Mereka benar-benar dipukul mundur. Dan bahkan ada Larski juga. Lihat itu untuk pasif regen HP-nya benar-benar udah kuat banget dari Larski. Ini yang membuat Onyx Philippines ingat mereka masih bisa dapetin momentum kemenangan mereka ketika mereka lawan Kate dengan Uranus. Apakah itu akan terjadi lagi ketika mereka melawan RSG kali ini? Oke, dan buat kalian yang nobar dan ngetek kita bertiga, terima kasih banyak dan tunjukin kalian nobar terus sampai nanti Indo Pride bertanding kita kawal. Oke, dengan hashtag Indo Pride langsung di kolom komentar. Sobat Mobile Legends Brother masih pada kalian berada, ramaikan absen dulu ya guys ya. Absen dulu dengan hashtag Indo Pride dan tentunya dengan Lord di tangan Onyx Philippines. Ini akan membuat mereka lebih gampang lagi untuk split pushnya. Kontrol untuk semua lainnya juga bakal lebih mudah untuk Onyx Philippines. Apa yang bakal dilakukan sama RSG kali ini? Go nih. Nah ini nih RSG, mereka dengan line up seperti ini sebenarnya high groundnya sangat-sangat lemah nih, Ji dan juga Cimomo. Cuman kalau misalkan dengan lore pertama belum di enhance, pastinya dengan koordinasi mereka akan main base aja, mereka akan clear lanes dan juga lord. Tetapi kalau ngeliat dari Onyx PH permainan dari early gamenya tuh mereka akan menjalankan trap. Banana splitnya mereka jalan banget. Ini kalau di Onyx PH sangat-sangat terkenal dengan banana split push. Dan mereka benar-benar nggak lupa yang namanya objektif. Iya, objektif lagi dan lagi Ji. Lihat 6 turret kali ini bersama dengan Lord yang sudah mulai masuk ke area bawah. Bakal coba di zoning dengan adanya satu federasi dari Marky. Dan ini harusnya Lord pertama yang masih bisa ditumbangkan dengan cukup mudah oleh RSG. Tapi tergantung dari push yang dilakukan sama Larski. Lihat. Oke, tapi ternyata di sana Momo-chan mereka bakal coba fokus ke arah mid lane-nya. Ada Fonstar tadi dikeluarkan dari besar besar untuk seorang Diablo. Lele Paleski berada di arah satu batu turret. Masih bisa selamat tapi ternyata lihat berbayarnya. Crystal 1 poin clean again and again. Hendros berhasil mencuri 1 poin. Ternyata Kairi dan kawan-kawan tidak tinggal diam. Mereka tidak mau menjadi satu buah tumbal untuk kawan kita. Paleski mereka tidak menjadi tumbal yang sia-sia tapi ditukarkan dengan Cliff. Freestyle dulu bos. Ketika semua terfokus tapi di sana saja Headshot untuk bersinar. Gila, The Way of Dragon-nya selalu on point, selalu ngedapetin damage dealer yang bener-bener penting banget untuk RSG. Dan meskipun Baleski-nya tumbang terkena lele dari sana, itu nggak masalah. Selama masih ada pertukaran 1 untuk 1 dan bahkan ya tumbang ada damage dealer-nya, Gun. Nah itu dia, dan lagi Onyx PH dengan lore pertama aja mampu mendobrak 2 inhibitor dari teman-teman RSGSG. Dan RSGSG memang kalau dari line up mereka harus lebih bersabar lagi. Clint-nya juga harus lebih menjaga posisi dan juga lebih di cover. Gila, lihat tuh Larski nggak mau pulang. Dan bahkan meskipun terkena stun, dia masih bisa tarik ulur lagi dan lagi. Paleski pun udah mulai muncul untuk nge-cover pemain-pemain dari Onyx Philippines. Dan kali ini turret di area atas akan menjadi tujuan. Larski udah langsung cut minion begitu saja. Dan bahkan dia menjoning beberapa player dari RSG. Apakah akan ada momentum yang didapatkan lagi oleh Hatred? Kali ini masih coba untuk menunggu dari seorang Markinya terkena satu Abyssal Arrow. Tapi nggak mau terlalu memaksakan keadaan. Disiplin yang dibawakan oleh Onyx Philippines di sini begitu baik sekali dengan perbedaan network yang begitu jauh 9.000 di menit yang ke-13 ini. Tentunya dari Onyx Philippines mereka lebih unggul dari semua, dari itemnya, dari turret, bahkan dengan objektif yang dibawakan sama Onyx Philippines mereka bisa aja menang dengan mudah di game pertama. Oke, tapi Momo-chan ini bukan menjadi salah satu kepentingan mereka untuk memaksa fight. Dan aku udah bilang berkali-kali sama Momo-chan, sebuah KDA itu nggak penting. Betul. Jadi buat para adik-adik di luar sana, KDA mereka selalu kalah KDA. Lihat beda 1 poin kill bahkan. Tapi lihat goldnya, perbandingan yang jauh dengan turret 9 diamankan, mencoba dipaksakan. Sana terkena damage, tapi Larski nggak mau maju lebih dalam lagi. Flame shot! Oh my god! Lihat dengan kali 3 dari seorang Marky on point, berhasil mendapatkan Sana yang berada di sana. Iya benar banget, Sana yang kelihatan di ujung mata. Dan kali ini Larski masih benar-benar menzoning. Dan bahkan ini yang membuat Onyx Philippines mereka bebas banget. Larski cuma ngejalanin tugasnya aja. Dan bahkan lihat Federasi udah mulai dibuka oleh seorang Marky, mencoba untuk menzoning player-player dari RSG Singapura. Tapi sepertinya Onyx Philippines mereka butuh Lord yang kedua untuk bisa masuk dengan mudah ke area base dari RSG. Alright, dan satu hal lagi,
di sini para pemain dari tim Onyx PH, lihat mereka sangkin respect dengan arah PSG. Mereka menunggu dari lot terlebih dahulu yang udah di enhance. Lihat CCTV by MC World Championship kali ini sudah terbuka. Ini saatnya untuk para kawan-kawan semua yang ada di kolom komentar. Musik lagu duka YSS mendapatkan Lord sebentar lagi, Momo-chan. Iya, dan nggak bisa di zoning karena lihat beberapa player dari RSG mereka sibuk ngurusin Dlarsky. Ada PKP yang baik dari Baloyski kali ini dengan Holy Baptism dan juga Holy Healingnya, tapi ternyata Dlarsky bakal coba untuk memukul mundur, bakal coba dipaksa Divide Carry udah mulai maju kali ya depan, tapi ternyata frame shot lagi dan lagi dari Marky on point menumbangkan Lolsi kali ini yang menjadi korban kedua setelah sana yang ternyata masih mau lebih dari Markinya. Nggak cukup sana yang tumbang. Kalau bisa ditumbangin semua pakai flame shot dia tumbangin. Tapi kali ini lihat gak mau menunggu Lord juga. Udah mulai masuk ke area base-nya. Karena ini bakal menjadi tim fight 4 lawan 5. Bakal berfokus terhadap base-nya. Kali ini bakal langsung diamankan poin pertama kah Kairi. Udah berfokus terhadap base tapi ternyata masih bisa dipukul mundur. Masih bisa ditahan. Kairi bakal coba main aman lebih lama lagi. Tapi Elia 4 masih bisa untuk memberikan defensif yang baik ke area base-nya Oji. Ini bencana. Lordnya bakal coba digiring oleh seorang Diablo, tapi ternyata Lordnya disiplin. Coba menuju ke arah base-nya. Seperempat cara terakhir. Lord kiri langsung depan. Tepakan DCC. Onyx PH take the game one. Game number 1. Game nomor 1 ini diamankan oleh Onyx Filipina. Aku bisa bilang kayak ini apa ya, game yang sangat amat meyakinkan sih untuk Onyx Filipina. Mereka main objektifnya bagus banget. Di menit ke-8 ya kalau nggak salah udah dapetin 4 turret juga gue nih. Nah itu dia. Tidak ada KDA nih. Gak ada KDA. Mereka kalah dari tim fight, tetapi mereka apa? Jalannya objektif. Objektif lane mereka kontrol dan bahkan lane-nya mereka udah menang. Mereka tetap disiplin. Mereka nggak gegabah cari tim fight asal-asalan. Mereka dengan kontrol lane-nya, mereka eksekusinya tuh masih sangat-sangat tajam gitu. Ini On point. problem besar banget untuk RSG. Ya. Mereka jangan sampai mau tergoreng lagi dengan permainan dari Baloyski. Jujur, itu yang aku bilang kayak agak aneh. Kok nih orang early dia nggak apa-apa mati? Karena itu nggak mungkin seorang profesional player kalkulasinya nggak tahu kalau itu bisa ditumbangin. Iya dong? Iya Ya. benar. Tapi dia kayak, ya udah. Memang gue mau coba ganggu-ganggu terus aja. Iya. Tapi ternyata poinnya adalah sedikit sih emang kecil waktu yang dikasih oleh seorang Baloyski, tapi ternyata impactnya sebesar ini gue nih. Impactnya ke satu tim loh. Itu buat gagalin rotasi sih kayaknya. Buat ngedistract biar apa ruang gerak teman-teman dari Onyx PH itu lebih bebas. Dan oke, turtle pertama memang Rogernya mempunyai advantage. Tetapi toh mereka bisa balikin gitu. Dan dengan Dlarsky, Uranus udah jadi. Wah udah berani nebe-nebe, itu udah bener-bener semua teman-teman dari RSG mencoba memfokuskan Dlarsky tanpa mereka sadari farm dari teman-teman Onyx PH itu bener-bener lancarnya beres banget. Wah itu kayak gila sih dari Kairinya bener-bener free banget dan bahkan Markinya pun dapetin momentum